Hai, selamat datang di The Half Channel. Di video gua kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita yang berjudul World War Z. Film yang diangkat dari novel karangan Max Brooks dengan judul yang sama, World War Z, menceritakan kisah seorang mantan penyelidik PBB yang berpacu melawan waktu untuk mencari vaksin sebuah virus mematikan. Nah, seru kan ceritanya? Langsung saja pencet tombol subscribe. Film ini diawali dengan sebuah keluarga yang menyambut pagi dengan ceria. Seperti biasa, ayahnya yang bernama Gary memasak sarapan untuk kedua anaknya, Rachel dan Connie, juga istrinya yang bernama Karin. Setelah sarapan, mereka mengendarai mobil untuk menuju ke suatu tempat. Gary yang sedang menyalakan radio mendengar berita dari Organisasi Kesehatan Dunia bahwa telah terjadi penyebaran virus yang mematikan. Yang awalnya hanya terjadi di Taiwan, kini telah menyebar setidaknya sudah 12 negara. Gary dikejutkan oleh seorang polisi yang sedang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak kaca spion. Gary langsung keluar untuk memeriksa seberapa parah kerusakan mobilnya. Dan ternyata terjadi ledakan yang tidak diketahui asalnya, membuat semua orang panik dan berlarian. Gary berpapasan dengan seorang polisi yang menyuruhnya agar tetap di dalam mobil. Dan tiba-tiba ada truk yang menabrak polisi tersebut. Gary yang sudah mendapat solusi langsung mengikuti truk itu dan berkata, kita harus keluar dari kemacetan ini. Karena rasa ketakutan, dia berlindung di bawah kursi, yang membuat fokus Gary terpecah dan menyebabkan Gary menabrak ambulan. Karena mobil rusak parah, mereka memutuskan keluar. Mereka harus keluar dari kota karena sepertinya terjadi kekacauan yang sangat besar. Juga orang yang berperilaku aneh. Saat sedang berlari menuju kendaraan lain, Gary melihat seseorang yang digigit oleh mereka yang terinfeksi. Gary mengamati selama 12 detik dan orang itu mulai berperilaku aneh. Setelah berhasil keluar dari kota itu, mereka sempat berhenti di pinggir jalan dikarenakan Rachel yang mengalami sesak nafas. Gary dan Karin memutuskan untuk berganti posisi. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Gary mendapat telepon dari teman lamanya di PBB yang bernama Thierry Umutoni dan menjelaskan situasi yang tengah terjadi dan berjanji akan menjemput Gary dan keluarganya karena Gary sangat dibutuhkan untuk menyelidiki kasus ini. Lalu, mereka menuju ke supermarket untuk mencari obat-obatan dan persediaan makanan. Setelah mendapat obat-obatan itu,
Gary yang mendengar teriakan Connie langsung berlari menghampiri Connie dan bertanya di mana Karin. Connie menunjuk Karin yang sedang ditarik oleh seorang penjahat. Gary yang ingin menghampiri Karin diserang oleh mereka menggunakan pistol. Untungnya, Gary lihai dalam menghindari tembakan. Karin yang berhasil terlepas dari genggaman mereka berlari menghampiri Gary. Mereka keluar dari supermarket untuk mencari tempat yang tinggi. Karin yang melihat apartemen yang dianggapnya cukup aman. Gary, the building's 23rd. If we men. That needs to be Sunrise. We'll be on the roof with flares. Sampai mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang menempati salah satu kamar di gedung itu. Mereka dipersilahkan masuk untuk beristirahat. Di keluarga itu ada anak yang bernama Thomas. Gary yang sedang memutar radio yang mengubah perilaku manusia telah menyebar dan meminta masyarakat yang belum terinfeksi untuk tetap berada di dalam rumah, setidaknya sampai ada berita lebih lanjut. Setelah itu, Gary mengajak keluarga Thomas untuk ikut bersamanya. Tetapi, mereka menolak karena merasa lebih aman untuk tetap di dalam rumah. Gary mempersiapkan dirinya dan meminjam alat-alat yang sekiranya bisa dipakai untuk menghalau para zombie itu. Gary beserta keluarganya pun pamit dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke rooftop karena ada helikopter yang menjemput mereka seperti apa yang Terry janjikan. Beberapa menit setelah Gary meninggalkan keluarga itu, tiba-tiba Gary dan keluarganya menaiki tangga darurat. Dan tiba-tiba, karena para zombie sensitif terhadap suara, membuat para zombie itu berdatangan dan mulai menyerang keluarga Gary. Gary dan keluarganya terus berlari. Gary menyuruh Karin dan anak-anaknya untuk berlari paling depan, dan Gary di belakang sebagai tameng untuk mengurangi jumlah para zombie itu. Saat Gary kesusahan menghadapi salah satu zombie itu, tiba-tiba Thomas datang dan menembak zombie yang berada di atas Gary. Gary yang menyadari adanya darah zombie yang masuk ke mulutnya pun langsung berlari keluar. Lebih tepatnya ke atap gedung sambil menghitung sampai 12 detik. Setelah dirasa dia tidak berubah, saat itu juga helikopter yang dijanjikan Gary telah tiba bersamaan dengan para zombie yang sudah berada di atas. Mereka mendarat di sebuah kapal induk yang dijadikan pusat komando militer darurat. Jerry, good to see you, my friend.
Thierry menunjukkan kamar untuk ditinggali oleh keluarga Gary. Setelah itu, Thierry mengajak Gary ke tempat penelitian untuk menyaksikan dan memperkenalkan para ilmuwan itu. Dokter ahli virus yang bernama Andrew Vesbach mengatakan bahwa wabah yang menyebar disebut zombie. Mereka juga mencari solusi untuk mencari vaksin agar bisa menghentikan wabah ini. Thierry mengungkapkan informasi bahwa sebelum kejadian mereka mendapatkan memo dari Korsel yang mengatakan sesuatu tentang virus ini. Gary didatangi oleh Kapten Spake. Kapten memerintahkan untuk pergi bersama Dr. Andrew ke Korea Selatan untuk mengumpulkan informasi tentang cara menghentikan wabah ini. Gary menolak karena sudah pensiun dari pekerjaannya dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Namun, komandan mengancam bahwa orang yang berada di kapal ini adalah orang yang dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan, maka mereka harus dikeluarkan dari kapal itu. Dan akhirnya, Gary mengambil tawaran itu dan segera menemui keluarganya untuk memberitahukan keberangkatannya dan sekalian berpamitan. Gary memberikan kepada Karin sebuah telepon satelit agar memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Setelah selesai, Gary dan Dr. Andrew juga beberapa pasukan tentara berangkat dan mendarat di Korea Selatan. We'll approach the camp and evil power. We'll round. Keep your finger off the trigger. Saat keluar dari pesawat, mereka sempat berperang dengan zombie sampai Dr. Andrew menembak dirinya karena takut akan situasi yang dihadapinya. Padahal Andrew adalah dokter satu-satunya yang dapat diharapkan. Pasukan yang berjaga di bandara tersebut datang untuk menjemput dan membantu melawan zombie itu. Setelah sampai di markas, mereka bertanya kepada Gary tentang situasi di Amerika Serikat. Gary menjawab bahwa dia juga tidak tahu keadaan di sana. Gary belum juga mendapatkan informasi apapun selain dari tahanan yang berada di markas tersebut. Tahanan tersebut adalah seorang mantan agen CIA yang pernah menjual senjata ke Korea Utara. Tahanan itu mengatakan bahwa negara-negara yang selamat adalah negara-negara yang langsung sigap apabila mendapat peringatan tentang penyebaran virus zombie ini, seperti halnya negara Israel. Dan tahanan itu juga menjelaskan secara singkat tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh dua negara tersebut dalam mengurangi jumlah orang yang terinfeksi oleh gigitan. Setelah mendapat informasi tersebut, Gary pun bergegas ke Yerusalem, Israel. Facing a hole in the floor right now. She's still. Just remember, don't lock the houses. You good? Right here. All right. Please, they work just fine. Let's go. Lights. Alpha in position. You're drawing the sound, so I need you close on that plane. And that's quiet. Looks like we just woke the dead. Spectre, please turn off all burn. Move! I'm gonna clear a path through Z. You ain't need headshot! Stab him out! I got you, Captain. Sorry, boys. Israel better pay off. Oh, clear. Attention, unlighted. You are in a restricted airspace in North and West Media Land. Plane, ready to bug out. Di
sana, Gary bertemu dengan kepala Mossad yang bernama Jurgen Gurun. Gary diberitahu bahwa beberapa bulan sebelumnya mereka telah mencegah transmisi militer India dan mendapat kabar bahwa beberapa pasukan India yang telah berperang melawan zombie. Gary diperlihatkan tembok besar itu dan dapat dilihat bahwa kepala Mossad itu memperbolehkan orang-orang masuk, tetapi dengan pengawasan yang ketat. Kepala Mossad itu juga berkata bahwa semakin banyak orang yang diselamatkan, berarti semakin sedikit orang yang terinfeksi dan semakin sedikit zombie yang harus mereka hadapi. Di sana, mereka mengadakan perayaan dengan bernyanyi sangat bersemangat juga dengan suara yang besar. Tanpa mereka tahu bahwa zombie sangat sensitif dengan suara, membuat para zombie berlomba-lomba dalam memanjat tembok agar bisa masuk ke dalam lingkungan itu. It's too loud. Para zombie yang berhasil mencapai puncak dinding itu pun membuat kericuhan. Para warga pun berbondong-bondong lari untuk mencari tempat yang aman. Kepala Mossad memerintahkan kepada sebagian pasukan untuk mengawal Gary kembali ke pesawatnya. Di perjalanan, Gary tanpa sengaja memperhatikan para zombie yang mengabaikan lelaki tua dan seorang bocah berbadan kurus. Gary bersama para pasukan itu bermain kejar-kejaran bersama zombie. Sagan yang sedang berperang dengan zombie terkena gigitan di tangannya. Gary yang melihat itu dengan menggunakan instingnya langsung memotong pergelangan tangan Sagan agar mencegah infeksi itu merambat dan merubah Sagan menjadi zombie, dan langsung mengikat dengan kain bajunya agar darah bisa berhenti keluar. Sudah berkali-kali mereka melakukan percobaan untuk keluar dari area itu. Percobaan pertama mereka gagal saat ingin menaiki helikopter karena banyaknya zombie yang bergelantungan membuat helikopter jatuh dan bom. Setelah berjalan lama, akhirnya mereka bisa keluar dari area itu dengan menaiki pesawat komersil yang akan lepas landas. Gary dan Sagan pun menghela nafas lega karena sudah bisa keluar dari Yerusalem. Di pesawat, Gary mengobati lengan Sagan menggunakan P3K yang tersedia di dalam pesawat. Setelah itu, Gary teringat perkataan Dr. Andre bahwa kelemahan dari virus itu adalah virus itu sendiri. Yang dimaksud adalah virus zombie itu hanya menggigit orang yang tidak mengidap penyakit serius. Karena itu, Gary berusaha menyerahkan telepon satelitnya kepada pilot agar Thierry bisa langsung berbicara tentang lokasi yang dituju Gary selanjutnya, yaitu tempat fasilitas pembuatan vaksin terdekat yang merupakan fasilitas milik WHO. Entah tempat itu masih bertahan atau tidak. Tanpa penumpang pesawat itu sadari, di pesawat ternyata sudah ada zombie. Secara perlahan, zombie itu sudah membuat keributan karena sudah sebagian yang terkena gigitannya. Karena tidak ada jalan lain, terpaksa Gary melemparkan granat milik Sagan
sehingga membuat pesawat terjatuh. Untungnya, Gary masih selamat, tetapi dengan tusukan sebuah benda di bagian perut. Tampaknya Sagan juga selamat dari kecelakaan itu. Gary dan Sagan langsung melanjutkan perjalanan. Di sana, mereka menemukan sebuah fasilitas pembuat vaksin milik WHO. Di lain tempat, Thierry memberitahu kepada Karin bahwa pesawat yang dinaiki Gary terjatuh. Namun mereka percaya bahwa Gary bisa selamat. Thierry juga memberitahu kepada Karin bahwa mereka akan dipindahkan ke sebuah pulau yang aman dikarenakan banyaknya pengungsi di kapal itu. Di sisi lain, Gary akhirnya bangun dari pingsannya selama 3 hari. Gary tampak dicurigai oleh dokter WHO. Untuk meyakinkan dokter itu, Gary menyuruhnya untuk menelepon Thierry melalui telepon satelitnya, dan Thierry pun menjelaskan alasan kedatangan Gary. Setelah dokter itu percaya, Gary meminta mereka untuk mencarikan sebuah virus yang paling mematikan beserta obatnya. Gary menjelaskan teorinya bahwa virus itu akan ia gunakan untuk melawan para zombie. Dokter itu meragukan teori Gary karena zombie itu adalah mayat hidup yang tidak bisa terinfeksi oleh virus lain. Setelah Gary meyakinkan para dokter itu, mereka akhirnya mempercayai Gary setelah Gary mengatakan bahwa virus itu hanya untuk kamuflase. Namun, virus yang dibutuhkan Gary berada di sisi lain bangunan dan banyak zombie yang harus mereka hadapi. Karena tidak ada cara lain, Gary mempersiapkan diri untuk mengambil virus tersebut. Dokter dan Sagan ikut membantu Gary. Mereka perlahan-lahan melewati lorong itu. Dan suara itu terdengar oleh para zombie. Dan terjadilah kejar-kejaran. Dan membuat mereka terpecah. Dokter dan Sagan kembali ke ruangan awal, sedangkan Gary melanjutkan perjalanannya juga berhasil mengecoh para zombie itu. Di sisi lain, Dokter dan Sagan melawan para zombie dan berhasil kembali dengan selamat. Di lain tempat, Gary sudah sampai di tempat. Untuk membuka pintu, Gary membutuhkan kode sandi sehingga dokter yang melihat dari CCTV menelepon Gary untuk memberitahu kode sandi itu. Setelah Gary berhasil memasuki ruangan itu, ia langsung memasukkan semua vaksin ke dalam kotak karena ia tak tahu vaksin yang dibutuhkan. Saat ingin keluar, tiba-tiba ada zombie yang menunggunya di luar. Karena Gary tidak yakin bahwa dia selamat, Gary menuliskan pesan yang isinya bahwa ia mencintai keluarganya dan ditunjukkan ke arah CCTV. Setelah selesai, ia pun menyuntikkan secara acak dari salah satu vaksin itu ke lengannya. Sesudah itu pun, dia membuka pintu dan menunggu reaksi dari zombie itu. Tapi ternyata zombie itu hanya melewatinya. Gary dan para dokter itu pun senang karena semua berjalan lancar. Demi meyakinkan sekali lagi, Gary pun membuat keributan dan berjalan santai melewati para zombie. Setelah disuntik vaksin, Gary kembali menemui keluarganya. Dan akhirnya, masyarakat menggunakan virus yang sudah dimodifikasi untuk berkamuflase dari para zombie. Dan mereka juga berkamuflase untuk membunuh para zombie. Tamat! Initial test of the so-called least successful. If you can fight, fight. Be prepared for anything. Our war has